billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dalam kajian kitab Nashaikhul Ibad. Kali ini akan kita kaji bersama pada makalah yang ke-46. Pada makalah yang ke-26. Semoga saja apa yang kita kaji nanti bersama-sama menjadi sebuah pengingat, menjadi sebuah tawassuq bil haq, sehingga kita tidak tergolong orang-orang yang rugi, seperti yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran surat An-Nasr, bahwasanya demi waktu semua manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, bertawassul bihaq wa tawassul bisabri, saling menasihati di dalam kebenaran, juga saling menasihati di dalam kesabaran. Nah, yang menjadi tujuan utama kita di dalam kajian ini adalah kita saling mengingatkan di dalam sebuah kebenaran. Wal maqalatu sadisatu wal aisruna, di maqalah yang ke-26 ini dituliskan oleh beliau Syekh Nawawi sebuah hadis anin Nabi alaihi salatu wassalam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya annahu qala, beliau bersabda, innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin ay akhsasin. Sesungguhnya Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak akan berhujah dengan 4 orang figur. Yang pertama, ay ngala arba'ati ajnasi minan nas, artinya Allah Ta'ala akan berhujah dengan 4 jenis dari manusia. Fayahtajullahul alim alal aghniya, yang pertama Allah akan berhujah kepada orang-orang kaya, bi Sulaiman bin Dawud, dengan beliau Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Ka'ayakula lahum, seolah-olah Allah Ta'ala itu bertanya pada orang-orang kaya itu, lima taraktumul ibadah, karena apakah kalian meninggalkan ibadah? Fa in qalu, maka jika orang-orang kaya itu menjawab pertanyaan Allah ini, nahnu masghuluna bil amwali wa bil muluki, kami ini sibuk ya Allah ngurusin harta benda kami, ngurusin kekuasaan kami. Faqala lahu, maka Allah menjawab kembali pernyataan mereka ini, fa ayyu mamlukun akbaru min mulki Sulaiman wa ayu malin aksaru min malihi, manakah kekuasaan yang lebih besar daripada kekuasaan Nabi Sulaiman, manakah harta benda yang lebih banyak ketimbang harta benda Nabi Sulaiman. Wa huwa lam yatrukul ibadah, bahkan beliau tidak meninggalkan ibadah. Nah, kita dapat memahami kisah Nabi Sulaiman ini di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala jelaskan di dalam surat As-Saff, silahkan kita mengkajinya nanti di lain waktu, yang menceritakan tentang kebesaran dan kekayaan Nabi Sulaiman.
Tapi dengan kekayaan yang melimpah ruah dan kekuasaan yang begitu luas, semua itu tidak menghalangi beliau dari ibadah. Maka kalau ada orang kaya besok hari kiamat ditanya, kenapa kamu enggak sempat ibadah? Kemudian orang kaya itu menjawab, saya ini sibuk ngurusin harta benda dan kekuasaan saya. Maka jawaban ini ditolak oleh Allah. Yang pertama orang kaya, ya Allah. Kemudian yang kedua, wa yahtajullahu ta'ala 'alal 'abid bi Yusuf. Yang kedua, Allah Ta'ala berhujjah dengan Nabi Yusuf alaihi salam, berhujjah kepada orang-orang yang ketika hidup di dunia itu menjadi seorang hamba. Zaman sekarang sudah nggak ada hamba. Mungkin kalau dikiaskan zaman sekarang ini semacam karyawan lah, atau karyawati, atau mungkin buruh pabrik, kan terikat dengan waktu, terikat dengan majikan. Maka ka'ayakula lahum, seolah-olah Allah Ta'ala itu bertanya kepada mereka, para karyawan ini, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Fa'in qulu, jika karyawan itu menjawab pertanyaan Allah, mereka menjawab, nahnu masghuluna bi khadimati sayyidatina, kami ini sibuk melayani dan meladeni majikan kami. Qala ta'ala lahum, maka Allah menjawab mereka, abdi Yusuf tahta asisi Mesir wa mro'atihi. Kamu tahu siapa hambaku yang namanya Yusuf? Yusuf itu berada di bawah kekuasaan seorang penguasa di negeri Mesir dan istri dari penguasa itu. Bahwa lam yatrukul ibadah, tapi Yusuf tidak meninggalkan ibadah. Nah, jelasnya kalau kita membaca Al-Quran surah Yusuf, itu di sana dijelaskan tentang sejarah Nabi Yusuf dari mulai beliau kecil sampai beliau menjadi seorang menteri di negeri Mesir ini. Bagaimana perjalanan perjuangan beliau menapaki jalan Allah sepanjang usianya, berawal dari dibuang oleh saudara-saudaranya. Sana akan kita pahami bahwa Nabi Yusuf dengan sebegitu beratnya ujian-ujian hidupnya, tetapi Nabi Yusuf tetap tidak meninggalkan ibadah. Yang pertama tadi pada orang kaya, yang kedua pada orang yang menjadi bawahan lah, atau mungkin menjadi seorang pegawai. Kemudian yang ketiga, wa yahtajullahu ta'ala 'alal marudi. Allah Ta'ala itu berhujjah atas orang yang sakit, bi Ayub alaihi salam, dengan beliau Nabi Ayub alaihi salam. Ka'ayaqulallahu lahum, seolah-olah Allah Ta'ala itu bertanya kepada mereka, orang-orang yang sakit, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Fa'in qulu, maka jika mereka orang-orang yang sakit ini menjawab, nahnu mardiyun, kami ini sakit ya Allah. Faqala ta'ala, maka Allah menjawab kembali, lahum, kepada mereka orang-orang yang sakit, abdi Ayub maridun mardun syadidan wa huwa lam yatrukul ibadah. Hambaku ini Ayub, ia sakit, sakitnya pun parah, tetapi dia tidak meninggalkan ibadah. 18 tahun beliau sakit. Nah, ini juga termaktub dalam Al-Quran, kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam yang menderita sakit. Ya Allah. Kemudian selanjutnya yang keempat, wa yahtajullahu ta'ala 'alal fuqara bi Isa alaihissalam.
Yang keempat, Allah berhujah kepada orang-orang fakir dengan beliau Nabi Isa alaihi salam. Ka'ayakula lahum, seolah-olah Allah Ta'ala bertanya kepada mereka orang-orang fakir, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Ma'in qalu, maka bila mereka menjawab, nahnu mas'uluna bimasyaqqatil faqri, kami ini sibuk dengan payahnya kefakiran kami ya Allah, sibuk ngolet pangan, nyongke wong larat Gusti, sibuk ngolet pangan, ngolet kebutuhan urip. Qala ta'ala, maka Allah menjawab kepada mereka, Ibad abdi Isa afqara man fil ardi, hambaku itu yang bernama Isa alaihissalam itu adalah orang yang paling fakir di bumi. Afqara man fil ardi, dia itu hambaku yang paling miskin di atas bumi. Wa huwa lam yamliku syai'a, dia itu tidak memiliki apa-apa minat dunia, dari benda-benda dunia. Walaysa lahu baitun, dia tidak punya rumah. Wala malun, dia juga tidak punya harta. Walau zaujatun, bahkan dia tidak punya istri. Wa huwa lam yatrukul ibadah, tapi dia tidak meninggalkan ibadah. Ya Allah, jadi besok di hari kiamat kita ini sudah tidak bisa beralasan lagi sama Allah. Ketika kita ditanya sama Allah, kenapa kita tidak beribadah, kenapa kita tidak sholat, kenapa kita tidak ngaji, kenapa kita tidak puasa sunnah, kenapa kita tidak zakat, semuanya itu akan ditanya oleh Allah. Ya, karena inilah, apapun yang menjadi profesi kita, silahkan, kita punya profesi sesuai dengan kadar kemampuan kita, sebagai jalan kita untuk menjemput rezekinya. Tapi alangkah baiknya profesi yang kita jalani itu jangan sampai menghalangi kita daripada beribadah kepada Allah. Kemudian selanjutnya, wal maqalatu sabi'atu wal ishruna, maqalah yang ke-27 itu diriwayatkan an Sa'id bin Hilal rahimahullah. Sa'id bin Hilal berkata, innal abda idza adnaba manallahu ta'ala alaihi arba'a hisalin. Sesungguhnya seorang hamba ketika ia berbuat dosa, maka Allah Ta'ala memberikan 4 anugerah kepada si hamba ini. Yang pertama, la yujibuhu man rizqa. Yang pertama, Allah tidak menghalangi dia dari rezeki. Alam yamnanguhu minar rizki, artinya Allah tidak menghalangi dia dari jatah rezekinya. Jadi kalau orang berdosa itu biarpun dosanya numpuk seberapa banyak, ya tetap dia diberikan rezeki oleh Allah. Itu merupakan anugerah. Kemudian yang kedua, wala yuhjabu man husihah, kesehatannya juga tidak dihalangi. Alam yamnanguhu minasyatil badan, artinya dosa-dosanya itu tidak mencegah dia dari kesehatan badannya. Biarpun dosanya banyak, ya rezeki tetap ada, badan tetap sehat. Itu kan merupakan suatu anugerah. Kemudian yang ketiga, wala yadaharu alaihi, dan dosanya itu tidak nampak, ditutupi sama Allah. Baliyasturuhu, bahkan Allah menutupi dosanya. Kemudian yang keempat, wala yunaqibuhu ajilan,
dia tidak dijatuhi pidana, tidak diberikan sanksi dengan cepat. Fi sya'atil hadrati, artinya saat ia melakukan dosa itu. Bal yumhiluhu wala yuhmiluhu, bahkan sanksinya atau hukumannya itu diundur atau bahkan ditiadakan. Kalau memang sehabis berdosa dia kemudian bertaubat, ya dosanya dihapus sama Allah, diampuni, dihapus, dihilangkan. Itu betapa sayangnya Allah sama kita. Melakukan dosa saja kita masih diberikan anugerah ini tadi. Maka kemudian hukiyang anna Adam alaihi salam maqala, diriwayatkan Nabi Adam itu berkata, Nabi Adam alaihi salam berkata, innallaha a'ta ummata Muhammadin arba'ata karomah ma'a'toniha. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan 4 kemuliaan, yang kemuliaan itu tidak diberikan kepadaku, kata beliau. Yang pertama, akhadua qabulu taubati kana bi Makkah. Yang pertama, taubatku itu diterima oleh Allah di Mekah. Wa ummatu Muhammadin yatubu fi kulli makanin fayaqbalu taubatahu. Tapi umat Nabi Muhammad itu mereka bertobat di mana saja, tobat mereka diterima. Ya Allah, Nabi Adam ki arep tobat kudu nang Mekah disikang, tapi nek nyore umat Kanjeng Nabi tobat nang dinding ora masalah, tetap ditampa, ora kudu maring Mekah. Lawasali satu, kemudian yang ketiga, ini kuntu labisan. Yang ketiga, aku ini orang yang berpakaian. Falamma aswaitu jangalani uryanan, tapi ketika aku berbuat dosa, kemudian aku menjadi telanjang, pakaianku hilang. Wa ummatu Muhammadin, tetapi umat Muhammad itu ya suna urrotan wala bisahum, mereka itu bermaksiat dengan secara telanjang, tapi mereka tetap diberikan pakaian. Maksiat yang secara telanjang itu maksiat yang bagaimana ya, yang begitu itu, tapi toh mereka tetap diberikan pakaian. Beliau dahulu di surga itu ketika makan buah khuldi, pakaian beliau dan istri beliau langsung hilang, langsung mereka telanjang, mereka berdua telanjang, kemudian mereka menutupi aurat mereka dengan miwarakotil jannah, dengan dedaunan surga. Tetapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita bermaksiat dengan keadaan telanjang, malah kita masih diberikan pakaian. Wasali satu, dan kemudian yang ketiga, keistimewaan atau kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, kata beliau Nabi Adam, lamma aswaitu farraqu baini wa baini imro'ati. Ketika aku berdosa, maka aku dipisahkan dengan istriku. Wa ummatu Muhammadin ya'sunallaha wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Tetapi umat Muhammad itu mereka bermaksiat, tetapi mereka tidak dipisahkan dengan istri-istri mereka. Kemudian yang keempat, warabi'atu inni aswaitu fil jannah fa akhrajani minha. Aku dulu itu bermaksiat di surga, tapi setelah aku bermaksiat kemudian aku diusir dan dikeluarkan dari surga. Wa amma ummatu Muhammadin ya'sunallaha ta'ala kharijal jannah
yadkhuluhum fiha idza tabu. Tetapi umat Muhammad itu mereka melakukan maksiat di luar surga, tetapi akhirnya mereka akan masuk surga jikalau mereka bertobat. Ya Allah, betapa agung anugerah-Mu ya Allah, betapa mulia, betapa pemurah dan penyayangnya diri-Mu wahai Allah. Ya, semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin tumbuhlah rasa cinta di dalam hati kita kepadanya. Nah, inilah cinta yang abadi, cinta yang akan berbuah kebahagiaan, baik masih di dunia ataupun kebahagiaan terlebih yang abadi di surga nanti. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.